Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah dan sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya, melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, yaitu bersikap kritis dan demokratis ya, sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Ali Imran ayat 159. Nah, yang lalu kita sudah membahas tentang ilmu tajwidnya dan mufrodat ya, mufrodat, mengartikan mufrodatnya dalam ayat tersebut. Nah, untuk hari ini apa saja target yang kita capai, yaitu menuliskan ayat tersebut dengan benar, kemudian menjelaskan kandungan Quran surah Ali Imran ayat 159 dengan melakukan riset pustaka. Jadi ini sudah kita bahas ya minggu lalu ya. Nah, asbabun nuzul juga sudah. Nah, apa saja pesan yang ada terkandung di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 itu, yaitu yang pertama anjuran bersikap lemah lembut ya, anjuran bersikap lemah lembut, kemudian larangan bersikap kasar, larangan berhati keras, anjuran saling memaafkan, anjuran untuk mendoakan orang lain, anjuran bermusyawarah untuk memutuskan perkara. Kemudian anjuran untuk berusaha maksimal dengan tekad yang bulat, anjuran bertawakal setelah berusaha maksimal. Itu ya, ada 8 pesan ya, pesan yang terkandung dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang sudah kita baca minggu lalu beserta tajwid dan arti perkatanya, yaitu mufrodatnya. Nah, apa itu sikap lemah lembut? Ya, sikap lemah lembut itu salah satu sikap mahmudah ya, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, yaitu bersikap dengan lemah lembut. Lawannya yaitu sikap kasar, yaitu akhlakul mazmumah ya, sikap kasar ya. Tapi bukan suaranya Kak kuat ya, kayak orang Batak gitu ya, kuat suara dengan kasar itu beda ya. Perkataannya itu kuat, kencang, besar suaranya, tetapi tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar. Itu tidak termasuk ya. Jangan nanti orang Batak ini kasar-kasar semua ngomong, kuat-kuat suaranya. Wah, ini yang tidak termasuk daripada akhlakul mahmudah, ini termasuk akhlakul mazmumah. Bukan, tetapi isi dari yang keluar dari mulut itu ya, yang keluar dari isi dari pembicaraan itu tadi yang termasuk apakah dia kasar, menyakiti orang lain, ataukah dengan lemah lembut, tapi penyampaiannya memang suaranya memang kuat kayak suara ibu ini Batak kali. Gitu ya. Nah, apa itu lemah lembut? Al Hasan Al Basri rahimahullahu berkata, la yajhaluna ala ahadin wa in jahala alaihim halumu. Yang artinya mereka Abdurrahman siapa namanya? Kok enggak Nah,
Mereka ibadur rahman tidak menjahili ataupun berbuat nakal pada orang lain. Nah, jika dijahili, mereka malah membalasnya dengan sikap lemah lembut. Itulah arti dari la yajhaluna. La yajhaluna itu tidak menjahili ala hadin seseorang ya. Dan jika dijahili pun maka mereka membalasnya dengan lemah lembut. Jadi lemah lembut itu tidak usil ya, tidak usil kepada orang lain ya, tidak jahil ya, tidak ngerjain, tidak julid, tidak apalagi ya, tidak membuli. Itu ya, itu lemah lembut. Kalau orang yang membuli itu kasar. Orang yang apa namanya tadi? Orang yang julid, itu juga kasar. Tidak boleh ya, tidak boleh bersikap seperti itu. Kalaupun orang lain menjahili kita, membuli kita, maka diatasi dengan lemah lembut, tidak dibalas, akan tetapi banyak cara-cara mengatasinya, banyak cara-cara bagaimana supaya kita bisa membela diri kita, ya, dengan cara lemah lembut, dengan mendatangkan orang lain untuk menjadi orang ketiga, mendamaikan, memberitahu dengan baik juga boleh ya. Itu nggak boleh, aku nggak suka, gitu. Misal ada teman kita, memang dia bercanda, kemudian bercandanya itu dengan membuli, kan biasa itu zaman sekarang kayak gitu, dengan menjulit gitu ya, dijulitin gitu. Ibu aja nggak melihat itu sudah sesuatu yang sangat-sangat terbiasa ya, sudah biasa gitu, nggak sesuatu yang harus dijauhi atau harus gimana gitu, nggak, udah biasa aja membuli gitu, membuli teman gitu ya. Nah, ada yang kalau kita tidak suka, kalau kita ngerasa tersinggung, kalau kita merasa keberatan, kita sampaikan dengan baik. Aku tidak suka loh, aku tersinggung loh. Nah, gitu ya. Kalau juga dia tidak berubah, kita punya jalan cara yang lain. Kita mendatangkan orang ketiga, orang yang lebih dipandang, orang yang lebih dihormati. Begitu ya. Kemudian Muqatil bin Hayyan berkata, mereka membalasnya dengan perkataan yang tidak mengandung dosa. Jadi kalau ada yang menjolimi kita atau menjulitin ya, apa namanya, julid lah pokoknya, kemudian membuli kita, maka perkataan itu tadi dibalas dengan perkataan yang tidak mengandung dosa ya, tidak boleh berbohong. Kemudian Said bin Jubair juga berkata, mereka membalasnya dengan membalas kejelekan tersebut itu dengan perkataan yang baik. Jadi perkataan yang jelek pun tidak boleh dibalas dengan jelek juga, tetapi dibalas dengan perkataan yang baik ya, itu ya. Nah, sikap lemah lembut ini Ibnu Katsir menjelaskan ya, jika orang jahil mengajak bicara mereka yaitu dengan kejelekan, mereka tidak membalasnya dengan semisalnya, bahkan mereka memberi maaf dan tidak membalas kecuali dengan kebaikan. Jadi di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang dijahilin tadi, yang jahil itu kalau kita zaman sekarang itulah tadi yang Ibu sampaikan, julid, bully, ngejek, apalagi namanya, menggangguin gitu ya, menggangguin orang gitu. Pokoknya menjahilin lah, udah bisa lah kalian pahami itu menjahilin. Maka menurut Ibnu Katsir itu dibalas dengan sikap lemah lembut ya, memberi maaf, kemudian dibalas dengan kebaikan. Nah, harus seperti itu ya. Itu adalah sikap yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semakin kalau Rasulullah itu ya semakin dijahilin, semakin kasar kepada beliau, maka beliau berlaku lemah lembut
kepada orang tersebut. Bahkan jika dizolimin, Rasulullah akan membalasnya dengan kebaikan, ya kan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada nggak ini yang mau baca ya? Coba si Nadrah dulu. Nadrah. Ada nggak Nadrah, Nak? Ada, Bu. Nah, coba dulu bacakan. Ibu aja bercakap-cakap dari tadi. Gantian kita dulu. Coba dulu bacakan ayat Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. Nggak terbaca, Bu, yang kecilan. Oh, kecil ya? Iya, Bu. Pakai handphone kalian? Iya, Bu. Oh, alah. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu fa bil lati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamimun wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu, orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran surah Fussilat ayat 34 dan 35. Nah, jadi dari firman Allah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika kita ingin termasuk jadi hamba-hamba Allah yang sabar dan hamba Allah yang beruntung, mempunyai keuntungan ya, yang beruntung, maka bersikap lemah lembutlah. Apa tadi lemah lembut? Kembali kepada pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, yaitu jika kita dijahilin orang lain, maka balas dengan kebaikan. Ya, itulah sifat kesimpulan dari sifat lemah lembut tadi ya, sikap yang lemah lembut. Jangan julid, jangan membuli. Nah, orang mukmin itu adalah orang yang bersikap lemah lembut. Kalau tidak bersikap lemah lembut berarti bukan ciri-ciri orang yang mukmin, ya. Kalau tidak lemah lembut berarti tidak ciri-ciri dari orang yang mukmin. Berarti kalau tidak lemah lembut, apa namanya kalau bukan orang mukmin? Islam mungkin ya, Islam saja ya, beda Islam dengan mukmin ya. Sudah kita bahas kemarin itu di pertemuan yang lalu-lalu, orang Islam dengan orang mukmin pasti ada beda derajatnya ya. Islam, mukmin. Contohnya banyak panggilan-panggilan untuk meninggikan derajat itu yang dipanggil Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Jadi orang mukmin itu bersikap lemah lembut. Nah, tadi salah satu dari pesan yang terkandung di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 itu adalah larangan bersikap kasar ya, tidak boleh bersikap kasar, berarti tidak boleh berhati keras. Ya, tidak boleh, janganlah berhati keras. Maka celakalah bagi mereka yang keras hatinya dari berzikir kepada Allah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau ingin berhati lembut, banyak-banyak berzikir.
Orang yang keras hatinya itu orang yang sangat sedikit mengingat Allah, sangat sedikit berzikir. Nah, itu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hati adalah raja, sedangkan anggota badan adalah tentara. Jika raja itu baik, maka akan baik pula lah tenteranya. Jika raja itu buruk, maka akan buruk pula lah tenteranya. Jadi hati itu adalah sebagai raja. Kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuh ini akan baik. Ya, hatinya baik, mata akan melihat yang baik, telinga akan mendengar yang baik, kaki akan melangkah kepada tempat-tempat yang baik, tangan juga akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, jika hatinya buruk, maka yang difikirkannya adalah ingin melakukan keburukan, jadi tidak dibenarkan, dilarang berhati keras, dilarang bersikap kasar. Itu ya terjemah dari Quran surah Az-Zumar ayat 22. Yang di sini dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu lembut, agar hati kita tidak keras ya. Nah, apa sih penyebab hati kita itu keras ya? Keras hati, tidak mendengarkan, tidak nerima nasihat, masuk ke kanan, keluar kiri, ataupun membal, nggak masuk sama sekali. Kalau masuk mungkin masih ada nyangkut sikit-sikit. Ini mungkin membal. Apa sih sebabnya? Kan gitu. Nah, hati keras itu ditimbulkan oleh 4 hal ya. Yang pertama kekenyangan makan. Jadi nggak boleh juga kenyang-kenyang kali kalau makan. Apa kata Rasulullah? Makanlah kalian setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan gitu dulu baru berhenti makan. Jadi ya lapar baru makan. Sebelum kenyang sudah berhenti. Jadi kalau sudah habis satu porsi itu masih kayaknya masih enak kali itu ya. Masih tanggung makannya. Kayaknya enak. Jangan. Berhentilah sebelum kenyang, kita minum nanti, kita udah kenyang itu. Jadi itu anjuran Rasulullah, makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kebanyakan tidur. Nah, juga kebanyakan tidur. Nggak boleh ya tidur banyak-banyak kali. Malam ada porsinya, tidur. Kemudian bangun untuk melaksanakan sholat malam. Di sepertiga malam terakhir ya. Kemudian boleh tidur siang jika ada waktunya. Ya, kalau tidak ada waktu, kalau kita selama ini di asrama kan kita belajar, ya nggak masalah, nggak tidur siang. Di malam harilah kita beristirahat. Kemudian kebanyakan bicara sia-sia. Ini juga penyebab kerasnya hati. Jadi bicaralah yang bermanfaat, bicaralah yang berfaedah. Nah, apa yang sia-sia? Yaitu menggosip, ghibah ya, ghibah. Nah, itu adalah perkataan yang sia-sia ya. Biasakan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita bicarakan itu adalah yang berfaedah, yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan rusaknya pergaulan ini juga ya, lingkungan ya, pergaulan yang kita tidak pandai menyaring, yang tidak pandai memilah ya, memilah pergaulan yang mana yang baik. Ini juga bisa membuat jadi keras hati karena kita akan seseorang itu akan bertindak seperti bagaimana pergaulan dia sehari-hari. Kalau dia sering berteman dengan orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar hatinya, maka lambat laut dia akan terikut ya dengan orang-orang tersebut. Sama seperti kalau kita berteman dengan penjual parfum, sedikit banyaknya kita akan keciprat sedikit parfumnya itu ya, jadi kita ikut wangi juga gitu ya. Jadi pasti besar pengaruh lingkungan terhadap akhlak kita, terhadap kelakuan kita. Jadi pandailah memilih, pandailah memilah mana yang
yang pantas, mana yang cocok untuk menjadi teman kita. Nah, tanda-tanda keras hati dalam ibadah ya. Di antara tanda matinya hati adalah tidak munculnya perasaan sedih atas kesempatan beramal yang telah engkau sia-siakan dan tidak munculnya penyesalan atas pelanggaran maksiat yang telah engkau lakukan. Nah, inilah tanda-tanda keras hati ya. Misal ini waktu subuh kita bangun ya, kemudian masih malas, masih tanggung tidurnya, tadi malam kelamaan tidur jadinya asik nonton YouTube ya, nonton drakor, jadinya kelamaan tidur, jadi paginya subuhnya malas gitu, berat badan ini untuk bangun. Terakhir subuhnya lewat. Nah, subuh lewat, tidak ada ngerasa sedih ya, tidak ada ngerasa tidak ada ngerasa sedih sekalipun, sedikit pun bahwa ibadahnya sudah terlewatkan, melakukan hal yang sia-sia tadi malam, menonton yang tidak begitu penting, akhirnya subuh tertinggal. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sedih di dalam hati. Inilah yang namanya keras hati. Nah, ini namanya keras hati ya, tidak merasa sedih, melaksanakan, menyia-nyiakan untuk beramal, ya, untuk melakukan amal, dan tidak munculnya penyesalan atas pelanggaran. Nah, kita sudah melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Misal yang dilarang itu mencuri ya. Mencuri, misal uang teman kita digoda setan, atau setan menggoda, ambil aja, kan bisa untuk jajan gitu. Kita ambil misalnya 10.000. Kemudian setelah kita ambil uang itu tadi, kita jajan, nggak ada rasanya, aduh, gua ambil, udah masuk dalam perut, nanti aku gimana bertanggung jawabkannya, gimana ini udah nyangkut. Tidak ada rasa seperti itu. Slow aja, bahkan ya besok dapat lagi, gimana lagi yang bisa diterima. Inilah yang namanya keras hati itu, tidak ada nyesel berbuat maksiat. Inilah dia namanya keras hati, tanda-tanda keras hati dalam hal beribadah ya. Jangan sekali-sekali seperti itu, nanti nggak ada lagi tidak ada lagi benteng diri itu, nggak ada lagi, hilang, udah biasa aja. Nyuri biasa aja, lama-lama makin besar. Minum arak biasa aja. Udah tua nanti baru bertobat. Akhirnya belum tua udah mati. Nggak jadi bertaubat. Jadi inilah tanda-tanda keras hati dalam beribadah. Nah, tanda-tanda hati yang keras. Malas melakukan ketaatan dan amal kebajikan. Ini juga ya tanda-tanda hati yang keras juga nih. Malas. Udah nanti entar lagi. Udah biar aja teman yang sana. Ini ada sedekah, mau sedekah. Udah kan ada yang itu kan udah sedekah. Nah, ini juga malas melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Kemudian sholat juga entar lagi. Ini juga tanda-tanda hati yang keras. Nah, kemudian tidak terpengaruh sedikit pun dengan ayat Al-Quran. Ya, ketika disampaikan ayat yang berkenan dengan janji dan ancaman, hatinya tidak ada pengaruh sedikit pun. Ya, tanda-tanda orang yang beriman itu apabila dibacakan asma Allah maka bergetarlah hatinya. Ya, itu tanda-tanda orang ini nggak ada sama sekali, biasa-biasa aja. Oh iya, oke. Kemudian berlebihan mencintai dunia, tidak boleh juga ya mencintai dunia berlebihan ya, tidak boleh, dan melupakan akhirat, kemudian kurang mengagungkan Allah. Inilah tanda-tanda hati yang keras. Baik anak-anak ibu, ini sudah nelpon Bu Dita, kita lanjutkan diskusi, boleh ya, ingin bertanya tidak usah di sini, boleh diskusi di psikologi, juga boleh di grup WA kita ya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini.
Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.